Bahasa lain yang serupa, yang bahasa elektronik namanya sirkuit. Ya, sirkuit juga sama, dia dalam satu jaringan aja. Jadi kalau belajar elektro, sirkuit itu satu jaringan, satu sama lain, satu sambung menyambung. Berikutnya apa ya? Ini sebagai chain. Ya, sekarang berikutnya. Sekarang ini udah nggak ada. Jadi ini masih definisi sebelum kalian lahir. Apa sih mana Nakamoto? Satoshi Nakamoto buat jurnal atau buat artikel tahun berapa? 2008, 2009. Kalian udah lahir. Nah, zaman itu belum populer atau belum ada banget jaringan WiFi. Jadi semuanya itu masih pakai apa? Masih pakai kabel. Ya. Jadi sama seperti ini nih. Ya, masih pakai kabel, masih pakai komputer kayak gini. Antara komputer di sini dengan komputer di POP itu masih pakai kabel. Dosen, mahasiswa dipegang datanya oleh Tendik. Datanya di mana? Bukan. Kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis jawab salah, boleh. Ada di mana jawabnya? Tadi di presentasi kan ada tuh. Kalian presentasi tadi tuh ada tuh. Di mana tuh simpan datanya? Ini semuanya namanya sistem. Datanya ada di mana? Kalau yang baru namanya datanya ada di blok. Tapi yang lama ada di mana? Yang sekarang ini nih. Ini antara kalian dan dosen itu ada dalam satu chain yang udah bukan chain lagi karena sudah berubah menjadi WiFi. Jadi menjadi menggunakan udara. Nyambung nih, kalian sama dosen nyambung. Nyambungnya di mana? Jadi handphone sama handphone itu nyambung melalui jaringan SIA. Sebelumnya, sebelum kalian gede, itu nggak ada handphone. Komputer sama komputer nyambung, tapi pakai kabel. Datanya ada di mana? Ada di server. Jadi itu yang membedakan antara blockchain sama yang kita punya sekarang ini. Yang kita punya sekarang ini, datanya ada di mana? Server. Servernya ada di mana? Itu nggak penting. Bisa di Meruya, bisa di sini, bisa juga di pihak ketiga. Pokoknya itu data ada di server. Nah, data ada di server, berikutnya apa ya? Ya, data ada di server itu tidak membentuk blok. Kalau datanya hilang, kalian mau ngapain? Misalkan di sini nggak ada yang namanya Bambang kan? Misalkan datanya Bambang hilang, nomor induk 432123457810, tiba-tiba datanya hilang, mau kemana dia? Ke POP. Ada buktinya, ini data saya hilang. Bisa dihidupin lagi nggak? Bisa. Itu namanya masih sistem server. Datanya ada di satu server. Nah, terus kemudian antara komputer satu ke komputer lain, itu yang namanya apa? Jadi kalian jelasin namanya apa? Ya, apa ya? Di dalam definisi blockchain namanya apa? Enggak, tadi udah disebut beberapa kali. Hash. Ya, ini namanya hash. Ini bahasanya dia. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Ada bahasa aslinya? Coba diklik. Bahasa aslinya ini kripto. Ya, kripto itu aslinya adalah sandi. Ya. Sandi, jadi ini ada tulis nama, nanti kasih ke dia supaya kamu nggak ngeliat datanya dirubah. Tadinya datanya
nama ya. Nama kamu siapa? Nah, kalau namanya Damar, kita sebut aja menjadi 4321811991. Kasih ke dia, dia bisa buka. Ya, itu namanya di crypto, di encrypt. Nah, itu ada aplikasinya namanya aplikasi encryption. Kalau nggak salah di WA ada tulisannya deh. Sekarang coba, ada nggak? Ya. Nah, jadi nggak tahu bagaimana kalau di WA tuh aplikasinya datanya terencrypt, ya. Bocornya gimana nggak tahu, ya. Kalau cuma data, ya, ini data kayak gini nih. Ini dari ketua kelas ngasih ke dia, terima. Terus kemudian kebuka oleh Damar, dia bisa baca, ya. Tapi kalau ini diikat kasih ke dia, Damar melihat nggak bisa karena sudah di encrypt. Itu namanya crypt, ya. Itu namanya di encrypt. Berikutnya, jadi kriptografi ini berasal dari encrypt. Ini bukunya udah dibaca apa belum nih? Bukunya Raharjo. Bukan. Bukunya yang mana yang dibaca? Dosen ngasih buku cuma 4. 2 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, yang 1 link dari pada Vali kalau nggak salah namanya. Ini penjelasan ini di buku Raharjo. Coba buka bukunya, benar nggak? Halaman 11. Cuman karena bukunya tulisan semua, nggak ada gambarnya, jadi dosen memberikan penggambaran. Ada halaman 11? Oke, nanti dibuktikan aja kemudian ya. Nah, ini di dalam definisi lain, ini namanya blockchain yang tertutup. Ya, tertutup maksudnya tidak bisa semua orang lain. Mauren tidak bisa ngelihat datanya Sahrul. Sahrul tidak bisa ngelihat datanya Damar. Ya, datanya tertutup. Ya, kalau mau terbuka itu rahasia. Jadi nggak boleh tuh main lihat-lihatan. Boleh, nggak boleh, itu sifat dasarnya tertutup. Ya, hanya saya yang punya login bisa buka. Jadi isinya tuh ada di jaringan ini, di encryption ini ada data mahasiswa, ada tinggi badan nggak ada. Ya, asal SMP, nomor sepatu nggak ada. Ya, bayarannya udah lunas atau belum nggak ada. Dosen pun nggak bisa lihat. Dosen cuma bisa lihat pada saat pengen ngisi nilai UAS. Ketahuan belum bayar, dosen nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian data dosen juga ada di sini, tinggi badan dosen mungkin ada, mungkin enggak, gaji dosen, pangkat riset dan seterusnya. Ada yang bisa dilihat, ada yang bisa enggak. Itu namanya data tertutup. Nah, jadi kembali lagi, ini bayar nggak? Dulu itu bayar untuk membeli segala macam kabelnya. Itu yang namanya tadi dibahas nggak? Investasi awal. Kalau sekarang udah nggak bayar lagi karena udah punya, udah nggak ada investasi awal. Nah, sekarang ada perubahan. Ya, berikutnya apa? Jadi ini namanya chain, ini diartikan sebagai rantai penghubung. Jadi kalau bahasa yang agak politik namanya rantai produksi, rantai makanan, rantai supply chain apa supply chain? Rantai pasokan. Nanti kalau bukan yang anak FEB, rantainya mana ya? Dari ngomong rantai pasokan, rantai makanan, rantai supply chain, rantainya mana? Ini maksudnya rantai. Karena dulunya itu saling tersambung satu sama lain, tersambung dengan pakai kabel. Makanya itu istilah lamanya, ya. Jadi ini yang disebut hash crypto. Nggak bisa dibuka. Berbeda dengan sistem manual. Berikutnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan. Jadi kalau ada namanya Roy, nomor induknya 95 tentunya di encrypt panah bawah menjadi data encrypt 64 bit. Apakah ada selain 64? Nah, itu nggak tahu, ya. Jangan dibahas, itu urusan mahasiswa
Manajemen informasi kali ya. Ya gitulah, pokoknya bukan kita lah. Kalau kita sampai tahu itu kelewatan pengetahuannya. Berikutnya, ada namanya Roy, ya, di-encrypt lagi. Kemudian berikutnya, ini cuman data nama dan name. Nah, berikutnya lagi, di encryption itu bisa satu buku, ya. Berikutnya, ini namanya orang ini sekian, tinggi badan, lumayan jalan kaki 5, tinggi sekian, IPK sekian-sekian, itu di-encrypt, tidak bisa dibuka dengan sistem biasa. Ya, ini lebih jauh dari sekedar password. Kalau password itu kan cuman berapa sih? Password paling cuma 16, ya. Kalau udah encrypt itu udah susah, ya. Berikutnya. Berikutnya apa ya? Oke. Nah, ini kalau oke, skip aja, skip. Nah, ini ya, kalau zaman sebelumnya ya, saya punya data di handphone, terus kemudian masuk ke server. Next, disimpan di mana? Ya, satu, kalau Pak Rektor ceramah, ya. Berikutnya, kemudian ini berikutnya. Dosennya lagi siapin data, itu nggak saling berkesinambungan, nggak saling terhubung, ya. Dia kerja, saya kerja, kamu kumpulin, nanti kumpulin semuanya hard copy. Sekarang, ya, ini satu sama lain nyambung, ya. Pak dosen kalau mau lihat kapan lihatnya di YouTube, kalau mau sekarang lihatnya di TikTok Live ya. Atau IG Live berikutnya, ya. Ini satu sama lain itu saling terhubung, ya. Kemudian berikutnya, nah ini berikutnya jadi ada 5 orang, 10 orang, 100 orang di kelas ini nyambung. Di mana nyambungnya? Hah? Di media sosial. Kamu klik satu kata di TikTok selama dia berteman. Kalau TikTok bisa nggak berteman ya? Bisa. Karena dosen nggak punya TikTok, sedih ya. Padahal bikin gratis. Ya, berikutnya. Nah, jadi sesudah kalian TK ya, itu data semuanya sudah terbuka. Jadi revolusi media itu ada tahun 2009 atau 2010 saat adanya BlackBerry, nggak tahu kan? Adanya FB, tahu? Kalian itu punya FB dibikinin sama orang tuanya, ya, bikinin FB, nanti dia bisa jalanin mulai sekolah. Coba ngecek akun ibu kamu pasti masih ada, ya. Itu udah cerita lama, tapi itu namanya revolusi, ya. Satu sama lain antara handphone dan handphone selama dia punya rantai, ya, yang sebenarnya udah bukan rantai lagi, langsung bisa kebuka. Kalau nggak bisa buka juga saya buka-bukaan, ya. Saya mau ngapain aja, mau ngajar, di-upload. Kalian mau ngerjain tugas, di-upload. Kalian lagi kesel, di-upload. Sampai semua segala macam status di-upload. Sampai keluar lagu, status palsu. Nggak tahu ya? Lagunya orang jadul. Oke, berikutnya ya. Ini sudah terbuka. Ini namanya data terbuka. Berikutnya. Ya, ada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, dan segala macam. Jadi sebelum tahun 2000 itu, satu sama lain itu biayanya banyak. Ya, itu yang namanya cost effectiveness. Cost effectiveness itu kalau mau ke kampus, apa yang disiapkan? Hah? Mana ada yang bawa buku? Nggak ada. Jangan pencitraan dong. Yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong cewek dandan dulu. Nomor 1 dandan dulu. Mandi dulu. Yang nggak mandi dandan pun boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau kelasnya udah kelas Zoom,
apa ya, pakai mandi, pakai dandan segala macam. Ya, yang penting perut ke atas bagus, perut ke bawah bebas ya. Nah, jadi tahun 2000, tahun 2010 itu berubah. Itu yang namanya biayanya berubah ya. Untuk punya FB, IG, TikTok itu bayar. Bayarlah, kalau nggak punya handphone mana bisa. Di situ besarnya, gratis mah gratis. Kalau nggak punya 2 juta, 3 juta nggak bisa itu. Ya. Kuotanya. Ya. Dan seterusnya, itu jangan dibahas dulu. Oke ya, berikutnya. Ya, jadi ini benar kan ya, revolusi 4.0. Buat kalian itu bukan new. Buat si Satoshi Nakamoto tadi, karena dia hidupnya di tahun 2009, ya. Kalau tadi katanya kan memang di dalam segala pembahasan nggak jelas ini dia orang Jepang atau bukan. Tapi yang jelas kalau dia tahun itu bikin jurnal, bisa jadi dia seumur dosen kalian atau seumur orang tua kalian, umurnya segitu. Jadi membandingkan yang dulu sama yang sekarang, buat kalian itu bukan revolusi, karena kalian lahir udah di zaman WiFi, udah di zaman QRIS, ya. Kalau dosen pakai QRIS masih mikir-mikir dulu, ya, dan seterusnya. Berikutnya. Lagi? Nah, ya, kembali kepada SIA, ya. Ini terkait sama keamanan. Data apa yang kalian takutkan hilang? Kalian kan pemegang kekuasaan terbesar di kampus ya. Maksudnya apa tuh? Saya ini mahasiswa pemodal utama kampus ini. Tanpa mahasiswa, kampus nggak jalan. Dosen siapa yang mau gaji? Ya, tendik siapa yang mau gaji? AC, lampu siapa yang mau gaji? Tapi jangan ngomong begitu juga. Ya, ini cuma menggambarkan bisnis. Ya, apa yang kalian takutkan? Data apa yang, kalau ini kan bicara tentang keamanan, ya, data apa yang ditakutkan hilang? Hah? Gimana kalau datanya ketua kelas ketukar sama datanya Damar? Hah? IPK-nya ketukar berani nggak? Kamu berani nuker IPK sama ketua kelas? Nuker IPK? Angkatan tahun berapa? 23 kamu? Yang 22 ada? 24? Hah? 23? 24? Berani tukeran? Kalau datanya ketukar, hilang setahun. Nah, itu namanya kehilangan data. Jadi bukan rezeki yang tertukar, tapi di PK yang tertukar itu yang paling ditakutkan. Walaupun kayaknya lebay juga nih dosen ngomong begitu. Tapi itu salah satu contoh yang takut kehilangan. Kalau data di medsos, takut kehilangan? Yang cowok bilang takut, apa yang takut? Hah? Kenapa? Foto aib kehilangan nggak apa-apa justru kalau aib ya. Yang, hah? Untuk kamu aib, untuk orang barat bukan aib. Itu malah sesuatu ini bang. Oke. Jadi kalau bicaranya tentang medsos sama SIA itu tidak takut kehilangan. Akan takut kehilangan belum sampai situ datanya ya. Berikutnya. Ya. Nah, di bukunya Dr. Slamet Mulyono, definisi awal itu perlu ada timestamp dan audit trail, efisiensi dan real time. Ya, kalau kamu ngecek fast, ya, hari ini ada kuliah yang pakai fast nggak? Belum. Oh, pantesan nggak nyambung. Sebelumnya ada? Semester 1 kalau upload jawabannya atau forumnya itu jam 12.05, angus. Ya, nggak bisa di absen. Nah, itu contoh dari timestamp dan audit trail. Kamu nggak bisa komplain ke dosen, Pak, ini saya nggak di absen. Kenapa? Karena saya terlambat 3 menit. Terlambat 2 menit, terlambat 1 menit. Itu namanya audit. Ya, bisa di audit. Oke, berikutnya.
Apa nih? Nah, oke, berikutnya. Tapi ini sebetulnya mau membahas kriptonya. Berikutnya. Oke, tadi membahas tentang peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Kamu tahu apel? Jeruk? Peer? Nah, bukan itu. Ya, apa itu peer-to-peer? Tadi kan udah ngejelasin peer-to-peer. Apa di Dan? Dan? Apa tuh peer-to-peer? Ya. Apa peer-to-peer? Itu dia komputer itu saling mengirimkan dan menerima informasi tanpa perantara. Betul Dan? Betul. Ya, enggak kedengaran. Tadi kamu yang jelasin peer-to-peer apa? Apa tuh? Ini tadi Pak yang saya jelasin itu peer-to-peer itu maksudnya komputernya itu saling mengirimkan dan menerima informasi tanpa. Enggak, kalau dalam kaitannya sama cryptocurrency-nya itu, berikutnya apa ya yang dosen bahas? Berikutnya dulu. Lagi. Nah, yang tadi dibahas itu memang betul yang tertulis di bagian pertama, ya. Jadi ini ada yang baca kan di bukunya? Saya udah tanya 2 kali nih. Jadi definisinya itu seperti itu. Ini bukunya berikutnya. Ini dari Dr. Budi Raharjo. Berikutnya. Lagi ini Dr. Slamet, ditulis seperti ini, blockchain dan seterusnya. Berikutnya. Ini bukunya siapa nih? Rafin, nggak kebaca. Di sini juga berikutnya. Ya. Nah, sebelumnya. Oke, nah, minum dulu. Nah, coba kelihatan nggak? Terjadinya blockchain itu karena kalau di Indonesia itu akibat bank kolaps tahun 98. Bank kolaps itu artinya apa? Bank kolaps. Ya, bagaimana bank itu bisa bangkrut? Mandiri itu apaan? Oke, gini ya, ini minta kertas bekas. Beberapa. Ini dosen. Coba berikutnya. Terus. Nah, ini ujung-ujungnya ke laporan keuangan lagi. Ini kalau begini artinya apa nih? Berapa harta, berapa aset si bank ini? Nggak ada. Total aset berapa? Dana pihak ketiga berapa? Tetap asetnya si bank ini 99,99. Mana pinjam kertas bekas? Siapa yang mau jadi bank? Siapa kelompok satu dengan siapa yang mau jadi bank? Oke, diri depan situ. Praktek doang. Ini namanya. Ini 40 juta. Kamu nabung di bank? Ya, nabung di bank berapa? Kemudian 40 tambah 30. 70. Kamu mau nabung? Ya? Ya. Nabung di bank? Itu berapa? Jumlahnya berapa? 70. Terus 20 ya.
Ya, kamu mau nabung? Oh, enggak. Kamu mau nabung? Nabung? Kasih duit nggak mau. Oke. Oke. Kamu bang apa namanya? Berapa asetnya dia? 90. Ya. Tadi kamu bilang nggak ada asetnya. Itu asetnya dia 90. Oke. Kemudian siapa yang mengutang? Oke, siapa yang mengutang? Mana Yul? Yul mana Yul? Yul sini Yul. Toilet lagi. Toilet jangan bawa handphone. Oke, kamu minta utangan sama dia? 50. Jangan segitu, yang gedean dikit. Ada yang berapa? 60 deh, 60. Itu berapa? Tambah 20. Oke. Oke. Boleh duduk. Mana tadi penabung? Kamu dapurnya berapa? 30, ambil. Jangan 30. Yang 40 mana? Ambil. Nggak cukup. Itu namanya dia udah kolaps. Ya. Nah. Jadi si bank ini apa kesalahan bank? Menjamin uang bukan ke Yuli, kita sebut saja Bunga nama samarannya. Bank menjamin 70 juta itu nggak usah kembaliin, ya. Sehingga nasabah penabung mau ngambil itu duitnya nggak ada. Terlepas dia ini nggak bisa nagih dan sebagainya, itu namanya bank kolaps. Siapa bank dalam cerita ini, dalam kasus ini? Di dalam pihak tadi, coba yang mana sebelumnya? Sebelumnya? Nah, di sini, di cerita-cerita ini, penjelasan siapa bank ini? Hah? Siapa? Enggak. Siapa ya Laila? Bank ini? Di dalam penjelasan ini, bank ini adalah pihak ketiga. Ya. Kalau begitu, ngapain saya mesti nitipin duit ke bank, tapi banknya ternyata uangnya nggak ada. Duit kalian yang taruh di bank berapa tadi? 30. Begitu saya mau ambil, uangnya nggak ada. Itu urusan dia ke peminjam, itu bukan urusan saya. Pokoknya saya mau uang saya balik. Ini namanya terjadi kolaps di bank. Sehingga berikutnya, ya, berikutnya, ya, berikutnya. Jadi ini tadinya asetnya ada 99, ya, yang merupakan dana pihak ketiga. Berikutnya. Nah, ini tanggal 31 Agustus. Dalam sebulan bank itu kolaps. Berikutnya. Ya, bank meminjamkan dana ke nasabah lain yang katanya duit saya. Saya tadi siapa? Saya, mana lagi? Saya yang bank nggak mau tahu. Pokoknya ini kita punya duit nih, kita pinjemin aja ke nasabah peminjam. Akibatnya ini urusannya akuntansi jadinya nih. Di tanggal 39 bulan 9 ini bank cuman duitnya tinggal 9. Ya, yang mau diambil nggak ada. Itu namanya bank adalah pihak ketiga. Ya. Nah, sehingga dengan dasar ini timbullah peer-to-peer. Peer-to-peer apa? Peer-to-peer itu hubungan langsung antara nasabah yang punya duit sama nasabah yang mau minjemin duit, Itu namanya peer-to-peer, sehingga tidak perlu bank lagi. Ya, di dalam pembahasan lain itu namanya peer-to-peer lending, tetapi kondisinya seperti itu. Saya tidak mau punya bank lagi. Tetapi di era sekarang itu ada
perusahaan yang minjemin duit dari modalnya sendiri. Perusahaan apa itu? Udah belajar dalam keuangan apa belum nih? Apa perusahaannya? Pegadaian bisa, tapi bukan pegadaian. Namanya perusahaan leasing atau pembiayaan. Ya. Jadi kalau mau beli mobil, mau beli sebentar dulu. Mau beli mobil, mau beli motor, mau beli rumah itu perlu uang tidak melalui bank. Tapi apa? Tapi dia nggak pakai saya modal sendiri, tapi modalnya kadang tuh dia beli juga ke orang. Enggak sampai di situ. Karena dia bedanya sama bank, dia tidak punya dana pihak ketiga. Dananya semua dari modal. Beli di tempat lain itu tidak dalam pembahasan peer to peer. Ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya tidak perlu bank lagi. Saya tidak percaya bank karena banknya begitu, ya. Jadi di tahun 98 itu bank ada sekitar 40 bank, mungkin dosen salah, yang tutup karena salah kebijakan, jadi pokoknya begitulah. Nah itu salah satu dasarnya. Di buku ini, itu terjadi kolaps bank tahun 2008. Tapi Indonesia nggak sampai segitu parahnya, tahun 2008. Ya, pada saat kalian baru belajar jalan ya. Ya. Kalian baru belajar 3 tahun, bank kolaps, tapi di Indonesia tidak seperti itu. Berikutnya apa ya? Berikutnya. Nah, itu namanya Transactional Reserve Banking System. Ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa maunya lebih baik peer to peer. Berikutnya. Ya, ini dia. Peer to peer. Ya. Transaksi bisa langsung tanpa perlu perantara besar. Di sini ada notaris. Apa fungsi notaris? Ya, nah, kapan kita perlu notaris? Kalau daftar kuliah nggak perlu notaris. Kalau pembelian rumah, terus kemudian notaris di sini tuh antara PT, kamu PT apa perusahaannya? Nggak, kelompok, perusahaan kelompok. Blok One dengan PT. Nggak, perusahaan kamu. Nama perusahaan antara satu perusahaan mau perjanjian bisnis, yang satu jual apa? Ya, retail apa? Satu retail mau diperbesar, kayak retail sama retail besar. Hero sama Makro mau diperbesar, Hero mau diperbesar sama apa ya? Hero pernah. Giant kan perusahaan dari Malaysia ya. Itu mau diperbesar, itu ada kontrak. Kontrak itu isinya bisa jadi 100 halaman, ya. Itu namanya smart contract. Ini yang kunci dari peer to peer. Berikutnya apa? Nah, ini salah satu situs, ada sampai sini nggak risetnya, pembelajarannya? Ini jangan dibahas sekarang. Oke, ini bisa tutup.